Jadi Ram suka nggak sama avatarnya? Suka, lucu sih. Terong ini kan? Itu Kentimun, Pak. I'm Pickle Rick! Kita kedatangan tamu yang spesial banget. Ram adalah sosok suci yang belum terkontaminasi dunia wibu. Betul nggak? Nah, di video ini aku maksa dia untuk baca 5 chapter dari sebuah manga yang populer banget. Saking populernya manga ini, itu dianggap sebagai the next big three shonen. Big three itu ada Naruto, One Piece, sama Bleach. Iya, tahu tiga-tiganya. Tahu ya? Bahkan seorang yang mulia seperti Ram pun tahu gitu judul 3 manga ini. Di akhir, nanti kita bakal dengerin judgement langsung dari temenku yang suci ini. Apakah Ram akan ngedrop manga ini atau bakal keep reading? So, buat semua yang nonton, stay tune sampai akhir supaya tahu pandangan dari orang suci seperti ini ketika diminta baca Jujutsu Kaisen seperti apa. Apakah mau terus baca atau di drop? Jadi Ram ini bisa kita bilang sebagai newbie lah ya di dalam dunia manga dan anime ini. Sehingga point of view-nya masih bisa dikatakan dalam tanda kutip suci. Nggak seterkontaminasi orang seperti aku dan kalian yang nonton di sini. Kita udah rusak. Jadi untuk topik yang pertama, kayaknya aku penasaran banget deh. Yang kamu tahu tentang dunia manga atau anime itu kayak gimana sih? Sebenarnya menarik sih ya anime, terutama dari cerita sama dari karakternya, karena kan beberapa kali aku tuh nonton film di Netflix yang based on manga, based on anime, dan biasanya tuh ceritanya tuh unik, dan yang paling khasnya dari anime tuh yang aku sering lihat tuh karakternya tuh kuat-kuat. Jadi si tiap karakter tuh punya karakterisasi itu yang kuat banget gitu. Tapi yang paling menarik sih dari cerita ya, karena yang aku tahu biasanya kalau anime tuh ceritanya bisa bener-bener wah banget, ceritanya bisa banget yang panjang sampai berapa ratus episode. Jadi kadang kalau misalnya ngelihat orang yang suka anime itu udah mirip kayak apa istilahnya geek, orang-orang yang suka sama let's say Star Wars atau yang suka sama Marvel. Jadi karena anime tuh sedalam itu, berarti anime tuh banyak yang bisa dibahasnya gitu, karena overall sesuatu yang dalam banget sih. Makanya aku pun gak ikutan ke sini, kayak buat keeping up sama culture-nya aja bakal lama banget gitu loh. Jadi kerasa ya, mungkin anime dan manga itu punya reputasi yang overwhelming gitu buat orang luar. Karena banyaknya episode atau banyaknya chapter yang harus dibaca atau ditonton. Betul. Dan menarik banget tadi POV-nya Ram itu udah tahu nih bahwa komunitas manga atau anime ini fanatik banget. Dan di video ini kita bakal bahas salah satu manga yang emang dianggap ikonik banget nih sama penggemarnya. So, hati-hati kalau bicara. Ya mau, tolong di-cut aja ya Pak kalau misalnya. Jadi, kita mulai masuk nih, kita mulai bahas manganya. Gimana nih kesan Ram setelah baca 5 chapter dari cerita ini? Kesan baik sih, kesannya bagus sih. Jadi bikin penasaran overall, terus dari karakternya emang kuat banget, terus dari plotnya juga menarik banget. Pas pertama kali baca langsung ingatnya Naruto. Kenapa? Karena karakternya kok line up-nya kayak Naruto banget ya. Jadi kayak ada 3 orang, Yuji, Megumi, sama siapa satu yang cewek? Nobara ya? Ya. Nah, terus ada satu lagi si Gojo, gurunya kan? Yes. Nah, si line up-nya tuh kayak Naruto, Sasuke, Sakura, sama Kakashi. Jadi udah dapet gitu. Kayaknya ini mungkin beda di plotnya aja, karena kalau misalnya Naruto tentang ninja-ninja, tapi kalau ini plotnya menarik karena si plot device yang dipakainya tuh aku baru pertama kali ngelihat yang kayak gini sih. Jadi apa istilahnya curse ya. Jadi karakternya itu mencoba untuk membasmi curse yang ada di dunia, tujuannya buat nyelamatin orang-orang gitu sih plotnya kan ya. Iya nggak sih? Iya, betul. Jadi dari pertama kesan dari plot oke, bikin penasaran, dari karakter juga oke. Banyak jokes-jokes yang diselipinnya juga lucu-lucu. Sama yang paling utama sih gambarnya bagus banget sih ini. Aku bandingin sama dulu ya baca Yu-Gi-Oh, seinget aku sih bagus sih. Ini bagus banget sih. Coba kita bandingin gambarnya ya, Yu-Gi-Oh sama Jujutsu Kaisen. Tadi bahasan dari Ram itu sebetulnya ini karakternya menarik nih. Apa yang membuat karakter-karakter ini menarik? Karena masing-masing karakter ya kuat karakternya gitu. Jadi kita ngomongin si Yuji-nya aja dulu. Yuji kan karakter utamanya tuh ya.
Karakter utamanya di awal dia emang ditunjukin bahwa oh ini orangnya kuat nih, orangnya mungkin bisa dibilang semi berandal mungkin ya kalau misalnya impresi pertama yang dilihat gitu. Tapi pokoknya pertama kelihatan menarik itu saat kakeknya itu diceritain, kakeknya itu kan mati ya. Ya. Kakeknya mati terus dianya kelihatan agak acuh cuman dia peduli sebenarnya. Dan pada akhirnya dia mendalami banget apa kata-kata kakeknya pas meninggal itu bahwa jangan mati sendirian ya. Itu ada di chapter 1 kalau nggak salah ya. Ya. Nah di situ mulai kayak oh ternyata karakternya bukan tipe yang berandal kuat cuek gitu loh, tapi dia tokoh yang altruistik gitu loh, ada kayak gitunya. Oh kayak gini nih ternyata orangnya. Ini mungkin bakal jadi plot kedepannya karena kan si Yuji ini juga inti motif dia diceritain ini kan ingin ngebantu orang kan dengan cara oh ya udah dia ikutin aja disuruh makan jari terus disuruh cari 10 jari buat nyelamatin dunia karena si Gojo kalau saya bilang ya bahwa apakah dengan ngelakuin ini aku bisa nyelamatin orang, terus iya oh berarti dia motifnya kuat bahwa dia tuh ingin nyelamatin orang gitu loh. Oke, Betul. Yuji protagonis yang menarik nih buat Ram. Kalau kita bahas lebih dalam nih, menurut Ram sendiri Yuji ini seberapa relatable kah? Dari sisi action yang dia ambil setiap dari keputusan sih relatable ya. Dari sisi bahwa dia mau nyelamatin teman-temannya pas pertama kali ketemu apa sih monsternya terus dia rela buat masuk padahal kan dia tahu dia nggak punya power buat ngebunuh monster tuh di yang awal yang di sekolah tuh. Tapi dia yaudah berani aja dia bantuin teman-temannya. Itu action yang relatable banget dari sisi altruistiknya. Oh ngerti sih ini action yang diambil di saat kondisinya lagi kayak gitu. Relatable di sini adalah kita bisa memahami nggak seorang karakter ini mengambil tindakan di cerita itu karena apa. Berarti Yuji ini udah sedalam itu gitu ya, dalam 5 chapter awal udah kelihatan banget, udah established, digambarkan secara utuh motifnya seperti apa di dalam cerita. Jadi menurut Ram, selain Yuji nih, karakter mana lagi yang kerasa menonjol dan berkesan? Yang menonjol banget sih Gojo sih, yang gurunya itu loh. Karena Gojo emang ditampilinnya apa istilahnya? Keren gitu dari awal. OP banget, karismatik gitu. Oke. Misterius, kayak kekasih banget gitu gak sih? Iya, Sama-sama iya, matanya ditutup, sama-sama OP, jadi backgroundnya kita nggak tahu kayak gimana, cuman kelihatan bahwa oh ini guru banget sih gini, ini dia orangnya mengayomi, orangnya keras tapi dia kerasnya ada alasannya, cara dia reaksi terhadap kejadian kayak misalnya pas ada monster dia gini oh udah kalem aja gitu biar mereka iniin, gambarnya juga dari bajunya juga gitu, emang mungkin disengaja dibikin karakter yang keren gitu. Jadi guys, jangan pada ngambek ya. Dua karakter yang jelas-jelas mengambil hati si Ram ini adalah Yuji dan karakter paling populer di Jujutsu Kaisen yaitu Gojo. Jadi sejalan nih sama fandomnya JJK bahwa Gojo itu salah satu karakter yang overpowered banget dan dicintai oleh banyak orang, bahkan wanita-wanita itu banyak yang tergila-gila sama dia karena emang di desainnya itu emang textbook keren gitu. So untuk karakter jadi Yuji dan Gojo ya yang kerasa paling menonjol dan berkesan banget. I see. Momen apa nih yang kerasa berkesan buat Ram saat baca? Pasti yang actionnya ya, karena ini kan komik action ya, actionnya keren-keren gitu. Sama mungkin pada saat si Yuji-nya pertama kali dia itu diwawancara di sekolahnya sama Gojo diantarin ke siapanya tuh ya, orangnya tuh Kepala sekolahnya. kepala sekolahnya ya. Oke. Kepala sekolahnya terus dia ditanya alasan kamu kesini mau ngapain, sampai dia ditanya berkali-kali kan, ditanya berkali-kali sampai dihajar-hajar tuh sama seekersnya buatan si kepala sekolah. Disinilah momen dimana dia tuh ngerasa dia tuh matter hidupnya, karena mungkin sebelumnya dia ngerasa hidupnya nggak ada artinya, mungkin dia hidup ya cuman makan aja, taking a bath atau mungkin reading manga aja. Tapi kalau misalnya karena dia tahu dia matter, makanya dia berani ambil keputusan ini untuk masuk ke sini dan dia nggak akan nyesel dengan cara hidupnya. Itu sih yang momen bahwa oh ini karakter strong nih di sini gitu. Motifnya udah kuat banget di sini, dia udah kukuh banget. Mungkin sebelumnya dia masih kayak ya udahlah ikutin aja kan daripada mati. Nah di sini dianya mulai sadar bahwa oh ini tujuan dia untuk lanjutin keputusannya gitu. Kepala sekolahnya juga langsung ya kamu diterima. Keren banget. Ram pick up momen yang jujur buat aku juga ngerasa mungkin karena kita udah bapak-bapak ya udah agak di atas usia demografis remaja yang ditujukan oleh cerita shonen. Keren banget momen yang di-picknya, setuju. Dan mungkin beberapa fandom di luar sana juga ada yang pick momen ini. Jadi kalau aku diakui nih sama fandom ya. mungkin ya kalau aku juga bagian dari fandom itu. So kalau teman-teman punya bayangan momen apa yang
paling berharga, yang paling berkesan pas baca Jujutsu? Jangan lupa ditulis di komentar ya. Oke, berikutnya. Menurut Ram, kenapa manga ini bisa populer? Kalau kebaya populer sih karena apakah ada manga lain yang ceritanya mirip kayak gini bahwa oh ya ini ada monster-monsternya, berarti kan ini temanya agak horor ya. Tapi dia manga itu suka ada selipan-selipan jokes komiknya gitu loh, yang lucu-lucunya. Jadi nggak tok horor banget. Jadi ada breaknya dikit nih, ada lucunya. Bahkan lagi di tengah-tengah berantem ada lucunya. Terus karakternya yang udah line up-nya yang populer gitu. Terus mungkin ceritanya mungkin yang bikin ini jadi manga yang populer banget. Karena emang ceritanya dari awal juga udah establish bahwa di 5 chapter awal, oh ini kedepannya pasti bakal journey memakan jari-jari sisanya itu gitu. Plot di awalnya udah kelihatan bahwa oh ini bakal rame nih kedepannya nih, bakal bikin penasaran banget gitu. Dari actionnya keren-keren banget. Digambarinnya keren-keren banget, detail banget. Apalagi aku paling suka itu dari gambar-gambar si monsternya. Wow, strong point dari Jujutsu Kaisen semua udah disebutin sama Ram tadi. Dalam 5 chapter itu hooknya udah dapet banget siapa mereka, motifnya apa. Kita move on ke topik berikutnya. So far, menurut Ram, buat orang-orang yang awam banget nih tentang dunia manga dan anime, kira-kira bakal direkomendasiin manga ini nggak? Karena aku sendiri bukan yang pembaca manga, kalau misalnya ngomongin dari ceritanya, kayaknya ini salah satu kalau misalnya orang mau ngajak orang untuk baca manga, ini pas sih. Karena ceritanya udah jelas, jadi nggak dari awal tuh nggak bikin orang mikir ini ceritanya apa sih gitu. Ini karakternya gimana sih? Ini nggak, jadi di awal juga udah jelas. Oh gini bahwa plotnya gini, backgroundnya kayak gini, temanya kayak gini. Semuanya udah udah kerangkum dengan baik di awal, jadi nggak yang bertele-tele dulu. Dan orang kan biasanya kalau misalnya pengen hook ke salah satu let's say hobi baru atau misalnya tontonan baru, film baru, bacaan baru, pasti kan pengen di hook cepet dong, jangan lama-lama gitu. Jadi ini pas banget sih kalau misalnya buat rekomend buat orang yang pengen masuk ke permangaan. Kayaknya udah banyak banget nih jawaban dari Ram ngejelasin kesan nge-breakdown tentang manga Jujutsu Kaisen. Menurut Ram, bakal di-drop atau bakal keep reading? Lanjut lah ini. 100% lanjut ya? Lanjut sih. Oke, berarti Jujutsu Kaisen berhasil ngehook orang awam, orang yang suci, yang let's say baru di dunia manga, dan berhasil bikin sahabatku yang suci ini mau lanjut baca manga. Mudah-mudahan siap untuk diracuni lagi oleh manga-manga lainnya. Oke, siap, racuni aku biar aku diterima di masyarakat. Oke guys, that's it. Terima kasih banyak buat Ram yang udah hadir jadi tamu di channel ini. Sama-sama. Kasih juga sudah mengundang saya sebagai tamu spesial. Kamu spesial banget ini, spesial banget. Jarang-jarang kita bisa dengerin, bisa dapetin orang yang suci kayak kamu. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa pada video berikutnya. Cheers! Say goodbye Ram. Say goodbye. Bye. Thank you. Thank you.